Pagi itu Jakarta bernafas dengan ritme yang aneh, udara terasa lebih berat dari biasanya. Di antara deru kendaraan dan aroma kopi di warung pinggir jalan, sebuah amplop berwarna gading tergelincir di bawah pintu rumah Subhan. Tidak ada kurir, tidak ada tanda pengirim, hanya lambang negara terukir halus di bagian depan. Ia menatapnya lama, seolah kertas itu sedang menatap balik, menyimpan rahasia yang terlalu besar untuk dibuka begitu saja. Dengan jari sedikit bergetar, Subhan merobek segelnya. Di dalamnya, hanya satu lembar surat, kalimatnya singkat tapi mengguncang. Lebih besar dari, Anda diminta hadir dalam sidang tertutup terkait pembuktian dokumen kenegaraan. Hari Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Gedung Nusantara, Ruang 07. Tak ada tanda tangan, hanya cap merah menyala bertuliskan, Rahasia Negara. Napasnya tertahan. Setelah bertahun-tahun bersuara lantang soal isu yang sama, kini undangan itu datang seperti panggilan takdir. Di seberang kota, Roy Suryo menerima surat serupa. Ia membacanya di ruang kerja yang dindingnya dipenuhi buku, peta, dan potret masa lalu. Alisnya berkerut, tapi matanya menyala dengan rasa ingin tahu. Ia tahu undangan seperti itu tak mungkin datang tanpa alasan besar. Akhirnya, bisiknya lirih, mungkin mereka ingin kita melihat sesuatu yang tak pernah diizinkan publik tahu. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Subhan mencoba menelusuri sumber surat itu, tapi setiap kontaknya di pemerintahan menolak bicara. Semua seperti sepakat bungkam. Ia mulai curiga, apakah ini jebakan, atau justru kesempatan untuk membuktikan dirinya benar selama ini. Malam menjelang sidang, ia tak bisa tidur, pikiran berputar di antara ambisi dan ketakutan. Roy memilih tenang. Ia mempersiapkan catatan kecil, memori kamera, dan pena tua yang selalu ia bawa setiap kali mendekati sesuatu yang penting. Tapi dalam hatinya tersimpan kegelisahan yang sama, apa sebenarnya yang akan mereka tunjukkan. Dunia maya sedang memanas, opini publik terbelah, dan kini ia akan menjadi saksi dari sesuatu yang mungkin bisa mengubah segalanya. Jumat pagi, langit kelabu menutup matahari. Subhan tiba lebih dulu di depan gerbang gedung Nusantara. Petugas berseragam hitam memeriksa identitasnya dengan ketelitian militer. "Tinggalkan semua alat elektronik," kata salah satunya tanpa menatap wajahnya. Ia patuh, menyerahkan ponsel, smartwatch, bahkan pena digitalnya. Di dalam, koridor panjang berlapis marmer membawa aroma cat baru dan rahasia lama. Tak lama kemudian, Roy muncul. Ia menyalami Subhan dengan senyum tipis, bukan senyum persahabatan, melainkan penghormatan antar dua orang yang tahu mereka akan menyaksikan sesuatu di luar nalar. "Kita akhirnya bertemu dalam panggung yang tak terlihat kamera," ucap Roy. Subhan menanggapi dengan nada datar, "Semoga panggung ini tidak menelan kita berdua." Mereka diarahkan ke ruang 07, ruangan tanpa jendela, penerangannya temaram, meja kayu panjang terhampar di tengah, dan di ujungnya duduk 3 orang berjubah hitam. Tidak ada papan nama, tidak ada mikrofon. Hanya sebuah map besar di atas meja, tersegel dengan pita emas. Udara di dalam ruangan begitu tenang hingga suara detak jam dinding terdengar seperti palu sidang yang belum diketuk. Seorang pria parubaya berdiri, memperkenalkan dirinya hanya sebagai ketua majelis. Suaranya dalam, tenang, tapi menyimpan tekanan yang sulit dijelaskan. "Saudara Subhan, Saudara Roy," katanya, "Anda dipanggil bukan sebagai terdakwa, melainkan sebagai saksi. Saksi untuk kebenaran yang telah lama tertutup kabut opini." Kalimat itu membuat jantung keduanya berdetak tak beraturan. Subhan berusaha menahan diri untuk tidak menuntut penjelasan lebih cepat. Ia hanya menatap map di meja itu, yakin di dalamnya tersimpan sesuatu yang bisa membungkam atau membenarkan seluruh teori yang ia bangun. Bertahun-tahun, Roy, di sisi lain, menunduk, menulis sesuatu di kertasnya. Kebenaran tanpa saksi adalah legenda, saksi tanpa keberanian hanyalah bayangan. Ketua majelis menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan nada yang menembus keheningan. "Lebih besar dari apapun yang akan Anda lihat di ruangan ini, tidak boleh keluar sebelum waktunya. Karena hari ini, Anda akan menyaksikan dokumen yang tak pernah disorot kamera manapun." Subhan menelan ludah. Roy menutup bukunya perlahan. Di luar, angin berembus melewati jendela yang tertutup rapat, seolah dunia tahu bahwa pagi itu, di balik tirai tebal kekuasaan, sesuatu besar sedang menunggu untuk dibuka. Udara di ruang 07 terasa menekan.
Tidak panas, tapi juga tidak sejuk, seperti ada sesuatu di antara keduanya yang menahan napas seluruh ruangan. Di meja panjang itu, map bersegel emas masih belum tersentuh, memantulkan cahaya lampu redup. Subhan menatap benda itu tanpa berkedip. Ia merasa sedang berdiri di ambang sesuatu yang bisa mengubah seluruh keyakinannya. Roy duduk tegak di kursinya, kedua tangannya bertaut di atas meja. Ia berusaha membaca situasi, memperhatikan tiap gerak tubuh para pejabat di seberang. Ketiga orang berjubah hitam itu tak berbicara banyak. Mereka hanya saling bertukar pandang, seolah sedang menimbang kapan waktu yang tepat untuk membuka rahasia di hadapan dua saksi yang tak diundang sembarangan ini. Ketua majelis mengangguk pelan kepada seorang petugas di belakangnya. Tanpa suara, petugas itu melangkah maju dan meletakkan sebuah kunci kecil di atas meja. Kunci itu berkilau di bawah cahaya lampu, lalu diserahkan kepada ketua majelis. Suara klik yang nyaris tak terdengar menggema saat segel map terbuka. Subhan merasakan jantungnya berdetak cepat, seolah setiap detik mendekatkannya pada sesuatu yang tak bisa dihindari. Sebuah amplop hitam dikeluarkan dari dalam map. Di atasnya terdapat tulisan tangan rapi, tinta hitam pekat, bertuliskan, verifikasi final, Arsip Universitas Negeri Surakarta. Roy mengangkat alisnya, tatapannya bergeser ke arah Subhan, namun pria itu tetap diam. Dalam keheningan, ketua majelis menatap mereka berdua lalu berkata lirih, "Sebelum saya buka, Anda harus berjanji. Tidak satupun informasi ini boleh keluar sebelum keputusan resmi dikeluarkan oleh lembaga negara." Tanpa menjawab, Subhan hanya mengangguk. Ia tak tahu lagi apakah rasa ingin tahunya masih lebih besar dari rasa takutnya. Roy menulis sesuatu cepat di catatannya, rahasia negara bukan karena isinya berbahaya, tapi karena publik belum siap mendengarnya. Ketua majelis membuka amplop hitam itu. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen berstempel universitas, kertas-kertas tua yang disegel dan difotokopi secara legal. Ada pula potret lama, warna sepia, memperlihatkan seorang mahasiswa muda sedang menerima ijazah di podium dengan senyum yang tak asing bagi mereka berdua. Waktu seakan berhenti. Subhan membeku, matanya melebar tanpa kata. Roy menarik napas panjang, menatap foto itu lama, kemudian menutup matanya sejenak. Semua narasi, semua teori, semua perdebatan yang pernah mengisi ruang publik mendadak terasa hampa. Fakta yang kini ada di hadapannya bukan hanya selembar ijazah, melainkan bukti sejarah yang tak bisa ditolak. "Ini tidak mungkin dipalsukan," kata Roy perlahan, suaranya hampir bergetar. Ketua majelis menatapnya datar. "Itu sebabnya Anda di sini. Untuk melihat sendiri." Subhan menunduk, kedua tangannya mengepal di atas meja. "Jadi semua yang selama ini kami pertanyakan," suaranya menggantung, tak berani menyelesaikan kalimat. Ketua majelis menjawab dingin, "Telah dijawab oleh dokumen yang tak butuh panggung." Keheningan yang mengikuti terasa panjang dan mencekik. Hanya suara jarum jam yang terus berdetak, seolah menghitung waktu bagi dua orang yang harus menelan. Kebenaran tanpa tepuk tangan. Subhan menatap ke arah berkas itu sekali lagi, mencari-cari celah yang bisa ia sangkal, tapi yang ia temukan hanyalah bukti autentik, lengkap dengan tanda tangan rektor, cap resmi, serta rekaman video yang mulai diputar di layar kecil di sudut ruangan. Video itu buram, tapi cukup jelas. Seorang pemuda mengenakan toga berdiri di panggung, menerima dokumen dari seorang pejabat universitas, diiringi tepuk tangan mahasiswa lain. Arsip digital itu diambil dari rekaman lama, dengan metadata yang diverifikasi. Subhan terdiam, matanya mulai sayu. Roy menatap layar itu tanpa komentar, seolah pikirannya sedang berkelana ke tempat yang jauh. Ketua majelis mematikan layar. "Anda telah melihat apa yang banyak orang ragukan. Tapi kebenaran tidak selalu butuh pembela. Kadang ia hanya perlu saksi yang jujur." Suaranya tegas, tapi tidak menghakimi. Roy menunduk dalam, sementara Subhan menatap kosong ke meja kayu di depannya. Ia baru menyadari bahwa terkadang, fakta bukanlah kemenangan, melainkan kekalahan yang paling tenang. Saat mereka berdiri untuk meninggalkan ruangan, dua petugas mengembalikan barang pribadi mereka. Tidak ada ucapan perpisahan, tidak pula jabat tangan. Hanya tatapan dingin antara pejabat dan saksi, tatapan yang menyimpan pesan tanpa suara, kebenaran telah disampaikan, sisanya adalah tanggung jawab hati masing-masing. Di luar, langit masih kelabu, dan Jakarta tetap bising,
seolah tidak ada yang berubah, padahal dua orang baru saja menyaksikan sesuatu yang bisa mengguncang sejarah, namun tak boleh diucapkan pada siapapun. Langkah kaki Subhan bergema di lorong gedung Nusantara yang panjang dan hening. Setiap gema seolah memantulkan rasa gelisah yang tak bisa ia sembunyikan. Petugas berseragam hitam yang mengantarnya keluar tak mengucap sepatah kata pun. Begitu tiba di halaman, udara Jakarta yang lembab menyambutnya, tapi tidak mampu menenangkan hatinya. Ia menatap langit kelabu, merasa seakan baru keluar dari mimpi yang tidak seharusnya ia masuki. Roy berjalan di belakangnya, langkahnya lebih tenang, tapi matanya menyimpan badai. Ketika mereka berhenti di depan pintu keluar utama, ia berkata pelan, terkadang kebenaran bukan cahaya, Subhan. Ia seperti pisau, memotong halus tapi meninggalkan luka dalam. Subhan tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah jalan raya, tempat lalu lintas berjalan seperti biasa, seolah dunia sama sekali tak peduli dengan apa yang baru saja mereka lihat. Mereka berpisah tanpa banyak bicara. Roy menuju mobil hitam yang sudah menunggunya, sementara Subhan memilih berjalan kaki menuju parkiran belakang. Ia ingin udara, atau mungkin hanya butuh waktu. Tapi setiap langkah terasa berat, seperti membawa beban yang tak terlihat. Semua keyakinan yang dulu ia pertahankan mati-matian kini goyah, runtuh tanpa perlawanan. Di dalam mobil, Roy membuka jendela dan menatap gedung yang perlahan menjauh. Dalam pikirannya, banyak hal berseliweran, wajah-wajah rekan media, headline yang akan meledak jika kebenaran itu dipublikasikan, dan risiko yang akan mengiringinya. Ia tahu, jika ia bicara, dunia akan geger. Tapi kalau ia diam, sejarah akan terus ditulis dengan setengah cerita. Ia menghela napas panjang. Diam bisa menjadi kejujuran, tapi juga bentuk pengecut yang elegan. Subhan tiba di rumah menjelang sore. Ia menyalakan komputer, membuka folder-folder lamanya, artikel, data, potongan video, tangkapan layar, semua tentang isu yang kini terbukti salah. Ia menatap layar monitor itu lama, jemarinya ragu di atas tombol hapus. Tapi ia tak sanggup. Ia menutup laptopnya perlahan. Kebenaran tak selalu memuliakan, gumamnya pelan, suara yang nyaris tak terdengar di antara kesunyian kamarnya. Sementara itu, Roy menerima panggilan dari seseorang yang nomornya tak dikenal. Suara di seberang terdengar tenang tapi mengandung tekanan. Kami tahu Anda sudah melihat dokumennya. Jagalah kata-kata Anda, Pak Roy. Negara sedang menilai siapa yang bisa dipercaya. Sambungan terputus begitu saja. Roy menatap ponselnya lama, lalu tersenyum getir. Ia tahu, permainan ini belum selesai, baru saja dimulai. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Subhan duduk di balkon rumahnya, memandangi lampu-lampu kota. Di benaknya, ia memutar kembali adegan di ruang sidang, map emas, tanda tangan rektor, rekaman video. Semua terlalu jelas untuk disangkal. Namun, di luar sana, jutaan orang masih mempercayai narasi yang dulu ia bangun. Kalau aku diam, aku pengecut. Tapi kalau aku bicara, aku akan dihancurkan, pikirnya getir. Roy menatap cermin di ruang kerjanya. Di balik pantulan wajahnya yang lelah, ia merasa seolah ada dua dirinya, yang satu ingin mengungkap segalanya, dan yang lain ingin melindungi keseimbangan yang rapuh. Ia menulis satu kalimat di buku catatannya, kebenaran yang tak bisa dikatakan adalah bentuk penjara paling halus. Lalu ia menutup buku itu rapat-rapat, seakan menyegelnya dengan niat untuk bertahan. Keesokan harinya, berita di televisi nasional menayangkan hal lain sama sekali, laporan ekonomi, bencana alam, pidato pejabat. Tak satu pun menyebut sidang rahasia itu, seolah peristiwa tersebut tak pernah terjadi. Subhan menatap layar TV-nya dengan mata kosong, merasa seperti bagian dari dunia bayangan, tempat kebenaran hidup, tapi tidak diakui. Beberapa jam kemudian, pesan masuk ke ponsel Subhan. Nomor tak dikenal menulis, kami tahu Anda hadir di sidang. Tetaplah diam, demi keamanan Anda dan keluarga. Ia menatap layar itu lama, lalu menutup telepon tanpa membalas. Ada rasa dingin yang menjalari tulangnya, bukan karena ancaman itu sendiri, tapi karena ia tahu, kata-kata itu benar adanya. Roy, di sisi lain, mendapat undangan tak resmi untuk menghadiri pertemuan dengan beberapa tokoh lama di pemerintahan. Ia tahu apa artinya, mereka ingin memastikan dia tidak akan membuka mulut. Ia menatap undangan itu tanpa ekspresi, lalu membakarnya di atas asbak.
Aku tidak akan bicara, ucapnya pelan. Tapi entah ia meyakinkan siapa, orang lain, atau dirinya sendiri. Malam itu, dua orang saksi dari sidang rahasia yang tak tercatat sejarah itu menatap langit dari tempat berbeda. Tak ada bintang di atas Jakarta, hanya awan kelabu menggantung seperti tirai yang belum juga terangkat. Di balik sunyi malam, keduanya tahu, kebenaran bukan lagi tentang siapa yang benar, tapi siapa yang berani menanggungnya sendirian. Malam belum benar-benar larut ketika Subhan terbangun oleh bunyi ketukan di pintu rumahnya. Ia melirik jam dinding, pukul 2 dini hari. Suara itu tidak keras, tapi cukup ritmis untuk membuat jantungnya berpacu. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu sedikit. Di depan rumah berdiri seorang pria muda berpakaian gelap, wajahnya tak asing. "Pak Subhan," katanya pelan, "ada seseorang ingin bicara. Sekarang." Sebelum Subhan sempat bertanya, pria itu menyerahkan sebuah kartu nama tanpa logo, hanya tulisan, Divisi Keamanan Informasi. Di tempat lain, Roy menatap layar laptopnya yang menampilkan serangkaian pesan terenkripsi. Ia tidak tahu siapa pengirimnya, tapi isinya jelas peringatan agar berhati-hati. Ada nama-nama, tanggal, dan lokasi pertemuan yang ia tahu benar tidak boleh diketahui publik. Ia menutup laptopnya dengan gerakan cepat, menatap ke arah jendela yang gelap. Permainan ini sudah terlalu dalam, gumamnya. Subhan akhirnya mengikuti pria itu menuju mobil hitam yang menunggu di ujung jalan. Mobil itu melaju tanpa suara, menembus malam Jakarta yang lengang. Mereka berhenti di sebuah gedung tua, tanpa papan nama, tanpa penjaga di luar. Di dalam, ruangan dingin dengan cahaya lampu putih menyilaukan menunggu. Seorang lelaki parubaya duduk di kursi logam, menatapnya tajam. "Kami tidak ingin Anda melakukan kesalahan, Subhan," katanya pelan. "Apa yang Anda lihat di sidang itu, biarkan tetap terkubur." Subhan mencoba menjawab, tapi suaranya serak. "Saya tidak berniat menyebarkan apapun." Lelaki itu mencondongkan tubuhnya. "Kami tahu, tapi niat bisa berubah. Banyak yang dulu juga berkata begitu sebelum tergoda panggung." Matanya tajam seperti pisau. "Anda orang cerdas, jangan biarkan rasa bersalah membuat Anda bodoh." Roy, sementara itu, memandangi halaman depan rumahnya dari balik tirai. Ia yakin ada mobil yang parkir di seberang jalan selama 2 malam terakhir. Setiap kali ia keluar, mobil itu pergi. Namun, tiap ia kembali, mobil itu muncul lagi. Ia menulis di catatannya, kebenaran bukan hanya berbahaya bagi yang menyembunyikannya, tapi juga bagi yang mengetahuinya. Pagi datang dengan langit mendung. Subhan duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Ia memegang kartu nama yang diberikan semalam, lalu merobeknya menjadi potongan kecil. Di televisi, seorang pejabat memberi pernyataan bahwa isu ijazah telah selesai dan tidak perlu diperpanjang. Subhan menatap layar itu dengan getir. Berita itu disusun rapi, seperti penghapus memori massal. Roy menerima panggilan dari Subhan siang itu. Suara di ujung telepon terdengar gemetar. "Mereka datang padaku," kata Subhan. "Mereka tahu aku hadir di sidang." Roy terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Aku juga sedang diawasi." Di antara hening itu, keduanya tahu mereka kini berada di sisi yang sama dari permainan yang tak bisa dimenangkan. Sore harinya, Subhan menerima sebuah amplop di bawah pintu. Di dalamnya ada foto dirinya yang sedang berjalan keluar dari gedung rahasia, diambil dari jarak jauh. Tak ada pesan, tak ada ancaman tertulis. Tapi maknanya jelas, mereka bisa mengawasi kapan saja. Subhan merasa udara di sekelilingnya menipis, setiap detik menjadi tekanan yang menghimpit. Roy memilih cara lain. Ia mulai menulis sebuah laporan pribadi, bukan untuk publik, bukan untuk media, melainkan untuk arsip sejarah. Ia menulis dengan hati-hati, tidak menyebut nama, hanya menggambarkan bagaimana kebenaran bisa menjadi beban yang lebih berat dari kebohongan. Saat tinta terakhir menetes di kertas, ia sadar, ini bukan tentang membuktikan siapa yang benar, tapi tentang bertahan agar tidak hancur. Malam itu Subhan duduk sendirian di ruang kerja. Lampu meja menyinari wajahnya yang lelah. Ia membuka laptopnya dan menatap tulisan lama yang berisi tuduhan-tuduhan yang kini ia tahu salah. Perlahan ia menghapus semuanya satu persatu, bukan untuk menghapus jejak, tapi sebagai cara meminta maaf tanpa kata. Setiap klik terasa seperti pengakuan dosa yang tak terdengar. Di sudut lain kota, Roy menatap keluar jendela.
Lampu-lampu kendaraan berlari di jalan layaknya aliran waktu yang tak bisa dihentikan. Ia memikirkan Subhan, memikirkan dirinya sendiri, dan memikirkan negara yang terus berjalan tanpa tahu dua warganya sedang berjuang melawan kebenaran yang terlalu besar untuk dibicarakan. Menjelang tengah malam, pesan masuk ke ponsel keduanya hampir bersamaan. Hanya satu kalimat yang muncul, diam adalah keselamatan. Subhan memejamkan mata, sementara Roy menatap layar ponselnya tanpa ekspresi. Di luar, langit Jakarta masih diselimuti awan kelabu, menutupi bintang-bintang yang mungkin bersembunyi, seperti kebenaran yang kini mereka jaga dalam kesunyian masing-masing. Hari-hari setelah pesan ancaman itu terasa panjang dan sunyi. Subhan hampir tidak keluar rumah, tirainya selalu tertutup rapat. Setiap kali ponselnya bergetar, dadanya ikut berdegup keras. Ia mulai mendengar suara-suara yang entah nyata atau sekadar bayangan pikirannya sendiri. Di tengah malam, terkadang ia merasa ada langkah pelan di luar jendela, lalu lenyap begitu saja saat ia berani menatap keluar. Roy justru memilih bertindak sebaliknya. Ia kembali mengajar, kembali menulis, seolah semuanya normal. Namun di balik ketenangan wajahnya, pikirannya berputar cepat seperti mesin yang tak bisa dimatikan. Ia tahu pihak yang mengawasi mereka tak pernah berhenti. Diam bukan berarti aman, diam hanya menunda akhir. Dalam setiap senyum yang ia lempar ke koleganya, terselip ketegangan yang menempel di kulit seperti bayangan. Suatu sore, Subhan menerima panggilan dari seorang jurnalis lama yang dulu sering menjadi rekan diskusinya. Suara itu terdengar hati-hati, nyaris berbisik. "Aku tahu kau menghadiri sidang itu, Subhan. Ada yang ingin ku beritahu, tapi bukan lewat telepon. Kita harus bertemu." Subhan ragu, tapi rasa ingin tahu yang selama ini ia tahan akhirnya menang. Ia setuju, dengan perasaan campur antara takut dan harapan. Malam itu, mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Hujan turun deras di luar, membuat percakapan mereka nyaris tertelan suara rintik. Jurnalis itu menatapnya dalam-dalam. "Aku dengar ada orang lain yang menyimpan salinan dokumen itu," katanya. Kalau benar, kebenaran itu belum sepenuhnya terkunci. Subhan terdiam, matanya membulat. "Siapa?" tanyanya cepat. Tapi jurnalis itu hanya tersenyum samar. "Bukan siapa, tapi di mana." Sementara itu, Roy menerima pesan dari lembaga tempat ia pernah bekerja. Ia diminta menghadiri rapat tertutup di sebuah hotel di pusat kota. Awalnya ia kira undangan rutin, tapi ketika memasuki ruang rapat, ia sadar tujuannya berbeda. Di dalam ruangan, beberapa wajah lama menatapnya dengan tajam. "Kau masih bisa kami percayai, Roy?" tanya salah satu dari mereka. Roy hanya menjawab singkat, "Saya tahu batas." Jawaban itu membuat suasana mencair, tapi hatinya justru semakin berat. Subhan pulang dari pertemuan itu dengan kepala penuh tanda tanya. Jika memang ada salinan, berarti ada kemungkinan kebocoran, dan jika kebocoran itu terjadi, mereka berdua bisa menjadi sasaran pertama. Ia membuka laptop, menulis pesan terenkripsi untuk Roy, namun kemudian menghapusnya sebelum dikirim. Dia mungkin sudah tahu, pikirnya. Tapi bagian lain dalam dirinya berbisik, atau mungkin dia bagian dari mereka. Beberapa hari kemudian, Roy menghubungi Subhan. Suaranya terdengar lebih datar dari biasanya. "Kita harus bertemu. Ada hal penting." Mereka sepakat bertemu di taman kota pada malam hari, tempat yang cukup terbuka namun tetap sepi. Saat bertemu, keduanya saling menatap tanpa kata selama beberapa detik. Hujan rintik membuat udara semakin dingin. Roy akhirnya berkata, "Kita sedang dimainkan, Subhan. Ada pihak yang ingin membuat kita saling curiga. Tapi bagaimana kalau itu justru benar?" Balas Subhan cepat, matanya menatap tajam. "Bagaimana kalau mereka sudah memilih siapa yang akan diam, dan siapa yang akan dikorbankan?" Kalimat itu membuat Roy terdiam. Di antara mereka, udara menegang seperti tali yang nyaris putus. Tak ada yang bicara lagi. Hanya suara hujan dan langkah orang lewat yang menenggelamkan sisa percakapan. Malam itu, Subhan kembali ke rumah dengan kepala penuh kecurigaan. Ia membuka arsip digitalnya lagi, mencoba mencari tanda bahwa Roy terlibat dalam sesuatu yang lebih besar. Namun setiap file yang ia buka hanya menambah kebingungan. Tidak ada bukti, tapi juga tidak ada ketenangan. Ia menatap cermin, dan untuk pertama kalinya, ia tak yakin pada wajah yang ia lihat di sana. Roy, di sisi lain, berdiri di balkon apartemennya,
menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Ia tahu Subhan mulai goyah. Mereka berhasil, katanya lirih. Mereka tak perlu membunuh kami. Cukup membuat kami saling meragukan. Di tangannya, selembar catatan kecil tertulis kode lokasi arsip rahasia, salinan dari dokumen yang mereka lihat. Ia menyimpannya di balik buku, lalu menutupnya rapat. Keesokan harinya, Subhan menerima email tanpa pengirim. Isinya hanya satu kalimat, "Satu dari kalian sudah bicara." Ia membaca berulang kali, mencoba menebak maknanya. Di dadanya, rasa dingin menjalar pelan. Ia menatap jendela yang tertutup rapat, lalu berbisik pelan, "Apakah itu kau, Roy?" Di tempat lain, Roy sedang menatap layar komputernya yang menyala biru. Ada pesan serupa muncul di kotak masuknya. Ia membaca kalimat yang sama, tapi reaksinya berbeda. Alih-alih takut, ia justru tersenyum samar. "Permainan dimulai," katanya. Lalu ia menutup laptopnya, mengenakan jaket, dan melangkah keluar ke malam yang diselimuti kabut, tempat di mana keheningan sudah tidak lagi berarti aman. Kabut pagi menutupi jalan-jalan Jakarta seperti tirai putih yang berat. Subhan duduk di depan jendela, menatap kendaraan yang bergerak lamban di bawah sana. Pandangannya kosong, pikirannya berputar pada pesan misterius yang ia terima malam sebelumnya. "Satu dari kalian sudah bicara." Kalimat itu bergaung terus di kepalanya, menimbulkan rasa dingin yang tak kunjung hilang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya permainan psikologis, tapi sebagian dirinya tahu, sesuatu memang sedang bocor. Sementara itu, Roy berada di perpustakaan universitas, mencoba menenangkan pikirannya di antara rak-rak buku tua. Ia menatap selembar catatan kecil yang berisi kode lokasi salinan dokumen. Tulisan itu nyaris pudar karena hujan semalam, tapi nilainya tak ternilai. Ia tahu informasi itu bisa menyelamatkan atau menghancurkan hidupnya. Di kejauhan, langkah seseorang terdengar mendekat, dan Roy spontan menutup catatan itu di balik buku sejarah yang ia genggam. Di sisi lain kota, Subhan menerima panggilan dari nomor asing. Suara di seberang terdengar datar, nyaris tanpa emosi. "Kami tahu Anda ragu pada rekan Anda," kata suara itu. "Dan Anda benar." Telepon langsung terputus, meninggalkan dengung panjang yang menembus telinganya. Subhan berdiri dengan tangan gemetar. Kata-kata itu seperti menyalakan api yang sudah lama padam, api kecurigaan. Sore harinya, ia mengunjungi kedai kopi kecil tempat ia dan Roy sering berdiskusi di masa lalu. Ia duduk di sudut yang sama, menatap kursi kosong di depannya. Di atas meja, ia meletakkan sebuah flash drive kecil berwarna hitam, isinya salinan sebagian catatan digital yang ia buat setelah sidang. "Kalau dia memang berkhianat, setidaknya aku punya pegangan," pikirnya. Namun di balik tekad itu, hatinya bergetar. Ia tak tahu apakah langkah itu bentuk perlindungan, atau pengkhianatan. Roy, pada waktu yang sama, menerima amplop berwarna abu-abu di depan pintu apartemennya. Tak ada nama pengirim. Di dalamnya hanya satu foto, dirinya sedang berdiri di depan kafe tempat Subhan duduk sore itu. Foto itu diambil dari jarak jauh, dengan waktu dan tanggal yang tepat di pojoknya. Di bawahnya tertulis tulisan tangan halus, "Dia lebih dulu mencurigaimu." Roy memandangi foto itu lama, lalu menghela napas. "Mereka ingin kita saling memusnahkan," gumamnya pelan. Malam turun dengan cepat. Subhan menatap layar komputer yang menampilkan folder rahasia berlabel, Sesi 07. Ia membuka satu berkas, memperlihatkan rekaman suara dari sidang tertutup, suara ketua majelis yang tenang namun berwibawa. Ia mendengarkannya lagi dan lagi, seolah mencari sesuatu yang ia lewatkan sebelumnya. Lalu, tiba-tiba, layar berkedip. Pesan muncul di sudut kanan bawah, "Berhenti sebelum terlambat." Roy menghabiskan malamnya di balkon, menatap lampu-lampu kota yang tampak seperti bintang yang terperangkap di bumi. Ia tahu Subhan tidak akan berhenti menggali. Dia terlalu keras kepala, pikirnya. Tapi jauh di lubuk hatinya, Roy mulai ragu, apakah dirinya masih di pihak yang benar, atau sudah terseret terlalu dalam permainan yang tak lagi punya aturan. Pagi berikutnya, Subhan bangun dengan perasaan tak tenang. Ia merasa seperti ada seseorang di rumahnya semalam. Beberapa dokumen di mejanya bergeser, dan laptopnya menyala dengan sendirinya. Saat memeriksa riwayat akses, ada file baru yang tak ia kenal, Veritas _07. Ia membukanya, namun file itu kosong, hanya menampilkan satu baris teks, "Kami lebih tahu dari yang kamu kira."
Roy menerima pesan dari kontak lama di pemerintahan yang dulu pernah bekerja di bagian arsip nasional. "Hati-hati dengan Subhan," tulis pesan itu. Dia mulai mencari salinan kedua. Roy menatap pesan itu lama, lalu mematikan ponselnya. Ia sadar, entah siapa yang benar, keduanya kini terjebak di jaring yang sama, dan semakin berusaha keluar, semakin kuat jerat itu menahan. Malam hari, Subhan memutuskan menemui Roy. Ia tak tahan lagi hidup dalam bayang-bayang curiga. Mereka bertemu di sebuah taman terbuka yang diterangi lampu jalan kuning pucat. Saat keduanya berdiri berhadapan, keheningan terasa berat. "Kita sedang dijebak," kata Roy akhirnya. "Aku tahu," jawab Subhan lirih. "Tapi aku tak tahu lagi siapa musuhnya." Hening sesaat, sebelum Subhan menatap Roy dengan tatapan tajam. "Kau menyimpan salinannya, kan?" tanya Subhan. Roy tidak menjawab, hanya menatap balik dengan mata yang lelah. "Kalau aku bilang iya, apa kau akan percaya padaku?" Subhan terdiam, lalu perlahan menunduk. "Aku tak tahu lagi apa yang bisa ku percaya." Ketika mereka berpisah malam itu, kabut turun semakin tebal. Dari kejauhan, sepasang mata mengamati mereka lewat teropong dari dalam mobil hitam yang lampunya mati. Sebuah suara terdengar dari radio komunikasi di dalam mobil. "Lebih besar dari tahap 1 berhasil." Mereka mulai saling meragukan. "Lanjutkan pengawasan." Dan di bawah langit Jakarta yang tertutup awan, dua orang yang dulu bersumpah mencari kebenaran kini terperangkap di dalam permainan di mana kebenaran sendiri telah kehilangan bentuknya. Kabut pagi belum sepenuhnya terangkat ketika Subhan menerima pesan yang membuat tubuhnya membeku. Di layar ponselnya terpampang foto dirinya dan Roy di taman malam sebelumnya, dengan tulisan di bawahnya, "Pertemuan terakhir selalu terekam." Ia memandangi gambar itu lama, kemudian menatap sekeliling rumahnya yang hening. Tidak ada suara, tapi ia merasa seperti sedang diawasi dari setiap sudut. Roy di sisi lain baru saja tiba di kampus untuk mengajar ketika dua pria berpakaian hitam menghampirinya. Mereka memperlihatkan identitas resmi yang samar-samar, lalu berkata singkat, "Kami perlu waktu 5 menit Anda, Pak." Nada suaranya sopan, tapi tidak memberi ruang untuk menolak. Roy mengikuti mereka ke mobil hitam yang sudah menunggu di depan gerbang. Ia tahu kemana arah semua ini berjalan, tapi kali ini, ia tidak berniat lari. Sementara itu, Subhan menatap meja kerjanya yang penuh kertas dan flash drive. Di tengah tumpukan itu, ada satu benda yang belum pernah ia sentuh, salinan video sidang rahasia yang ia simpan secara terenkripsi di hard drive cadangan. Ia mendesah pelan. "Semua ini sudah sejauh itu," katanya lirih. Tangannya ragu, tapi akhirnya menyalakan laptop dan membuka file itu, seolah ingin menatap sekali lagi bukti yang telah menghancurkan segalanya. Di tempat lain, Roy dibawa ke sebuah ruang sempit berlampu redup. Di sana sudah menunggu seseorang yang wajahnya tak asing, pria parubaya berjubah hitam, ketua majelis yang dulu memimpin sidang rahasia. "Saya kira kita sudah sepakat, Roy," ucapnya dingin. "Kenapa Anda masih mencoba menggali?" Roy menatapnya tenang, karena diam tak lagi menyelamatkan siapapun. Ketua majelis berdiri, menatapnya lama. "Anda pikir Anda tahu kebenaran?" "Tidak, Roy. Yang Anda lihat hanyalah potongan yang kami izinkan." Roy tidak menjawab. Ia tahu bahwa di balik setiap dokumen resmi, selalu ada lapisan cerita yang tak tercatat. Namun kali ini, ia tidak ingin berdebat. Ia hanya ingin tahu siapa yang sebenarnya menarik tali di balik semua ini. Di rumah, Subhan merasakan ketegangan yang sama. Layar laptopnya tiba-tiba berkedip, dan sebuah pesan muncul tanpa ia ketik, "Jangan buka lebih jauh." Ia terpaku, lalu mencoba mencabut kabel internet. Tapi sesaat kemudian, rekaman video yang sedang ia tonton berubah sendiri, gambar wajah-wajah di dalam sidang memudar, digantikan tampilan teks berjalan, "Kami tidak pernah butuh saksi. Kami hanya butuh diam." Ketika itu terjadi, telepon rumahnya berdering keras. Ia mengangkat dengan tangan gemetar. Suara di ujung sana berat dan datar. "Anda sudah terlalu dalam, Subhan. Tutup semuanya, sebelum yang lain menutup Anda." Lalu sambungan terputus. Ia berdiri lama, tak mampu menurunkan gagang telepon. Hanya dengung sunyi yang tersisa di telinganya. Di ruang interogasi, Roy masih duduk diam. Ketua majelis menatapnya tajam. "Kami tahu Subhan masih menyimpan salinan. Jika Anda benar peduli pada kestabilan negara, Anda akan memastikan itu tidak tersebar." Roy menatap balik,
mata mereka saling bertaut dalam keheningan yang panjang. Kebenaran yang disembunyikan atas nama stabilitas bukan lagi kebenaran, katanya pelan. Ketua majelis menghela napas, lalu menekan tombol di mejanya. Dua pria masuk, membawa map coklat tebal dan meletakkannya di depan Roy. Kalau begitu, kata sang ketua, lihatlah sendiri siapa yang sebenarnya mengkhianati Anda. Roy membuka map itu perlahan. Di dalamnya, ada foto-foto Subhan sedang menyerahkan sesuatu pada seseorang di parkiran gelap, salinan video sidang. Ia menatap gambar itu lama. Entah itu nyata atau hasil manipulasi, tapi di dalam hatinya, keyakinan mulai retak. Malamnya, Subhan menerima panggilan dari Roy. Suaranya berat, tanpa nada akrab seperti dulu. Kita sudah melewati batas, Subhan. Mereka punya semua bukti tentangmu. Subhan terdiam. Itu bukan aku, katanya pelan. Aku tidak menyerahkan apapun. Di seberang, Roy menjawab dingin, aku ingin percaya. Tapi dunia ini tak lagi menampung dua orang yang tahu terlalu banyak. Lalu sambungan terputus. Beberapa jam kemudian, lampu di rumah Subhan padam. Dari kejauhan terdengar deru mesin mobil berhenti di depan rumahnya. Ia menatap dari balik tirai, tapi tak sempat bereaksi. Ketukan keras di pintu menggetarkan seluruh rumah. Ia berdiri, menatap bayangan yang bergeser di balik kaca. Untuk sesaat, waktu berhenti. Tak ada lagi suara, hanya detak jantung yang menggema. Dan di tempat lain, Roy menatap langit malam dari jendela ruangannya. Kabut kembali turun, menelan cahaya kota sedikit demi sedikit. Ia menulis kalimat terakhir di buku catatannya, kebenaran tidak hilang, hanya disembunyikan sampai semua yang tahu lenyap. Lalu ia menutup buku itu, menatap keluar, dan berbisik pelan, mungkin, kebisuan memang satu-satunya cara agar kebenaran tetap hidup.